Jadi hari ini kita berkunjung ke Museum Fathahillah yang menyimpan banyak sejarah Indonesia, terutama sejarah budaya Betawi. Kalau penasaran, langsung aja nonton videonya. Stay tune! Yang pertama ada awal terbentuknya tata kelola kota modern. Satu perkembangan penting dalam sejarah kota Jakarta pada awal abad ke-20 adalah terbentuknya pemerintahan kota praja atau GMT dan Dewan Kota Gemeterat Batavia serta Master Korones. Lalu selanjutnya ada sejarah Batavia menjadi Jakarta dimulai dari 1 April 1905 terbentuknya pemerintah kota praja atau Giminti dan Dewan Kota Gementrirat Batavia serta Mr. Cornelis sampai 1999 sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Berubahnya Jakarta menjadi kota megapolitan setelah kembalinya ibu kota pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta pada tahun 1949. Jakarta berkembang menjadi pusat berbagai aktivitas di Indonesia. Berbagai urusan, mulai dari pemerintahan hingga perdagangan, terpusat di Jakarta. Kemudian terjadinya urbanisasi dan ledakan penduduk di Jakarta. Sensus tahun 1980 menunjukkan bahwa kota Jakarta telah dihuni sekitar 6,5 juta jiwa penduduk untuk mencari peruntungan di kota. Akibat paling nyata pertumbuhan penduduk di luar kendali pemerintah kota adalah kemunculan pemukiman kumuh di berbagai sudut kota. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015 mencapai 10,18 juta jiwa dan 10,28 jiwa pada 2016 dan 10,37 juta jiwa pada 2017. Kini, pembangunan di Jakarta masih terus berlangsung.
Tidak lagi untuk mewujudkan kota megapolitan, tetapi untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat populasi yang terus bertambah. Kepadatan penduduk, banjir, dan kemacetan menjadi momok bagi warga Jakarta saat ini, dan menjadi prioritas utama yang harus diatasi oleh pemerintah ibu kota Jakarta. Sejarah Balai Kota Tua yang sekarang menjadi Museum Jakarta. Di masa VOC, tempat ini digunakan sebagai tempat pemerintahan dan pengadilan, dan singkatnya pada 1970, Gubernur Ali Sadikin menetapkannya sebagai cagar budaya dan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974. Lalu, sejarah bordes yang ada di lapangan depan Balai Kota Tua. Sebelumnya adanya perluasan bordes di bagian depan gedung. Pemerintah kota menyediakan panggung kayu yang dikeluarkan dari gudang dan dipasang di lapangan depan Balai Kota. Dan yang terakhir ada lini perubahan isi gedung sejarah. Perubahan ini sangat panjang, dimulai dari 1 Juli 1620 dan terakhir pada tahun 1974. Perubahan ini memakan waktu sampai 354 tahun lamanya. Rumah adat suku Betawi ini lebih dikenal dengan nama Rumah Bapang. Rumah ini disebut dengan rumah kebaya dikarenakan atapnya mirip dengan pelana yang dilipat dan jika dilihat dari sisi samping terlihat mirip lipatan kebaya. Itulah alasan kenapa diberi nama Rumah Kebaya. Lalu di sini ada perhiasan pengantin wanita Betawi dengan nama dandanan Care None pengantin Cine. Dandanan ini sangat kental pengaruhnya dari budaya Cina dan juga Arab. Sekitar tahun 1930-an, transportasi baru muncul di Batavia yang disebut autoletes, yang kemudian disebut oplet oleh orang Betawi. Oplet adalah kendaraan umum yang berasal dari hasil modifikasi mobil-mobil Eropa. Delman merupakan kendaraan tradisional berupa kereta dengan 2 roda yang ditarik oleh kuda. Nama Delman berasal dari nama penemunya, yaitu Insinyur Charles Theodore Daleman. Di Jakarta, Delman dibuat oleh pabrik-pabrik khusus yang salah satunya terletak di Jalan Gajah Mada. Semur jengkol merupakan salah satu kuliner hasil dari percampuran kebudayaan seperti Eropa, Timur Tengah, Cina, dan India. Lenggang
Astaghfirullahaladzim. Baju pangsi adalah salah satu baju adat Betawi yang sering dipakai oleh para jawara Betawi atau para pendekar. Baju tikim berasal dari bahasa Hokkien yakni tuikim, dan celana pangsi berasal dari pangsi. Keduanya diadaptasi dari pakaian orang-orang Cina yang tinggal di Batavia. Kebaya encim yang dulunya dikenal sebagai kebaya nyonya muncul sebagai bentuk akulturasi budaya di Jakarta pada abad ke-19. Ketika banyak orang Cina datang untuk berdagang dan menikah dengan orang Betawi, melahirkan keturunan peranakan Tionghoa. Baju sadaria digunakan oleh para laki-laki Betawi dan seringkali dipasangkan dengan kebaya encim. Pakaian ini sering digunakan dalam Festival Abang None dan juga Pekan Raya Jakarta. Baju sadaria dipadankan dengan dua pilihan celana, yakni celana bahan yang panjang berwarna gelap atau celana panjang komprang dengan motif batik. SMA 16 Jaya. Salam museum.